Halo, jumpa lagi dalam channel Belajar Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelum membahas mengenai sistem ekskresi, kita mengenal beberapa jenis pengeluaran. Proses pengeluaran pada manusia berdasarkan zat yang dibuang. Proses pengeluaran dapat dibedakan menjadi 1. Defekasi, pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, feses. 2. Ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, karbon dioksida, keringat, dan urin. 3. Sekresi, pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, enzim dan hormon. Nah, sudah mengetahui mengenai sekilas mengenai ekskresi, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian. Ekskresi yaitu sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas karbon dioksida ketika kita bernafas, berkeringat, dan buang air kecil kurin. Berdasarkan pengertian itu kita dapat mengetahui beberapa organ yang berperan dalam sistem ekskresi, di antaranya adalah ginjal, hati, kulit, paru-paru. Baiklah, kita mulai dengan membahas mengenai ginjal. Ginjal manusia ada sepasang ginjal yang terletak di depan, sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Dapat kalian amati pada gambar di samping. Ginjal memiliki fungsi 1. Menyaring darah sehingga menghasilkan urin. 2. Membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, urea, asam urat. 3. Membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, kadar gula. 4. Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. 5. Mempertahankan keseimbangan asam dan basar. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai strukturnya. Ginjal memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah 1. Kulit ginjal, korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. 2. Sumsum ginjal medula terdiri dari tubulus contortus. 3. Rongga ginjal pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga keluar ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Halo, jumpa lagi dalam channel Belajar Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelum membahas mengenai sistem ekskresi, kita mengenal beberapa jenis pengeluaran. Proses pengeluaran pada manusia berdasarkan zat yang dibuang. Proses pengeluaran dapat dibedakan menjadi 1. Defekasi, pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, feses. 2. Ekskresi, proses pembentukan urin. Gambar di bawah merupakan struktur pada nefron. Pada bagian inilah proses pembentukan urin terjadi. Pada video ini menggunakan acuan buku biologi Solomon. Pada prosesnya dapat dibedakan menjadi beberapa langkah. Yang pertama disebut dengan proses filtrasi di glomerulus, di mana dalam proses ini yang terjadi adalah darah mengalir masuk ke glomerulus dan difiltrasi. Yang diproses pada tahap ini berupa air, glukosa, asam amino, garam, urea, dan amonia. Yang kedua adalah reabsorpsi di tubulus, terjadi difusi dan transport aktif molekul dari tubulus contortus proximal. Yang diproses pada tahap ini adalah air, glukosa, asam amino, dan garam. Kemudian sekresi di tubulus, terjadi proses transport aktif molekul dari darah ke tubulus contortus distal. Yang diproses pada tahap ini adalah amonia, ion hidrogen, penisilin, dan asam urat. Yang keempat adalah reabsorpsi air yang terjadi di sepanjang tubulus di ductus collectivus. Yang diproses adalah garam dan air. Dan terakhir adalah augmentasi, merupakan proses terbentuknya urin. Sesungguhnya molekul yang diproses berupa air, garam, urea, dan asam urat. Dari proses pembentukan tersebut akan dihasilkan urin. Berikut akan dibahas mengenai komposisi urin. Komposisi urin normal terdiri dari 96% air, 4% bahan padat urea, 2% metabolik lain, 2% seperti garam, amonium, dan asam urat. Urin ditampung di dalam kantong kemih vesica urinaria hingga mencapai kurang lebih 300 cc. Kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.
Pengeluaran urin ini diatur oleh otot sphincter. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin. 1. Jumlah air yang diminum. Semakin banyak volume air yang diminum, maka urin yang dihasilkan juga semakin banyak. Disarankan agar setiap hari kita minum air putih dengan 6 gelas. 2. Hormon antidiuretik ADH. Hormon antidiuretik ADH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Jika tubuh menghasilkan banyak ADH, maka penyerapan air pada tubulus juga banyak, sehingga volume urin sedikit dalam kondisi pekat. Sebaliknya, jika ADH berada dalam sejumlah sedikit, maka penyerapan air juga sedikit sehingga ginjal menghasilkan urin dalam volume banyak dan kondisinya encer. 3. Jumlah hormon insulin. Jika hormon insulin jumlahnya sedikit, misalnya pada penderita diabetes mellitus, maka kadar gula dalam darah akan dikeluarkan lewat tubulus distal. Hal ini akan mengganggu proses penyerapan kembali air sehingga orang tersebut akan lebih banyak mengeluarkan urin. 4. Suhu lingkungan. Ketika suhu panas atau banyak mengeluarkan keringat, konsentrasi air dalam darah turun mengakibatkan sekresi ADH meningkat sehingga urin yang dihasilkan sedikit. Sebaliknya, jika suhu udara dingin, konsentrasi air dalam darah naik sehingga menghalangi sekresi ADH, maka produksi urin banyak. 6. Minuman alkohol dan kafein. Alkohol dapat menghambat pembentukan hormon antidiuretika. Seseorang yang banyak minum alkohol dan kafein, maka jumlah air kencingnya akan meningkat. 7. Gejolak emosi dan stres. Jika seseorang mengalami stres, biasanya tekanan darahnya akan meningkat sehingga banyak darah yang menuju ginjal. Selain itu, pada saat orang berada dalam kondisi emosi, maka kandung kemih akan berkontraksi. Dengan demikian, maka timbullah hasrat ingin buang air kecil. Selanjutnya, kita akan membahas organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, beratnya kurang lebih 2 kg, terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah 1. Mensekresi empedu untuk membantu pencernaan lemak. 2. Memecah beberapa senyawa yang bersifat racun, detoksifikasi. 3. Menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan 12. 4. Fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupfer. 5. Degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. 6. Menghasilkan amonia, urea, dan asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Struktur bagian hati dapat diamati pada gambar di bawah ini. Hati terdiri atas 2 lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligament falciformis, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan terbagi lagi menjadi 3 lobus yang lebih kecil. Hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatika. Proses yang terjadi di dalam hati adalah merombak sel darah merah yang sudah tua, histosita. Hemoglobin dalam sel darah merah akan dirombak menjadi zat besi, F, globin, dan hemin. Zat besi akan disimpan di dalam hati yang kemudian dialirkan ke dalam sumsum tulang belakang. Globin akan digunakan dalam metabolisme protein untuk membentuk hemoglobin baru. Sementara hemin akan diubah menjadi bilirubin, di mana urobilin yang merupakan zat warna pada urin dan sterkobilin zat warna pada feses. Keduanya ditambahkan di usus. Selanjutnya, organ ketiga dalam proses sekresi adalah kulit. Kulit atau yang disebut dengan integumen merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Beberapa fungsi dari kulit adalah 1. Mengeluarkan keringat. 2. Melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. 3. Mengatur suhu tubuh. 4. Menerima rangsangan dari luar. 5. Mengurangi kehilangan air. 6. Metabolisme menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Berikut merupakan struktur dari keringat. Silakan dipahami bagian-bagian dan letaknya. Pada umumnya, soal-soal yang keluar bertujuan untuk menguji pengetahuan kalian mengenai bagian-bagian kulit ini, atau menanyakan fungsi dari bagian kulit yang ditunjuk. Nah, karena pada video kali ini yang dibahas adalah kulit sebagai organ ekskresi, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai keringat. Salah satu fungsi utama pada sistem ekskresi pada kulit adalah menghasilkan keringat.
Bagaimana keringat ini terbentuk? Mari kita bahas lebih lanjut. Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur panas di otak. Suhu normal dalam tubuh adalah 36 dikurangi 37,5 derajat. Kelenjar keringat glandula sudorifera adalah alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori 50 ml atau jam dalam keadaan normal. Sekresi aktif kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis akan melepaskan panas dari kulit dengan cara 1. Penguapan dengan banyaknya darah mengalir melalui kapiler kulit. 2. Panas dialirkan ke benda yang disentuh seperti pakaian. 3. Pengaliran udara panas. Organ terakhir yang berperan dalam sistem ekskresi adalah paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru selain berperan sebagai organ pernapasan juga berperan sebagai organ ekskresi, sebab gas CO2 dan uap air H2O hasil proses metabolisme diangkut darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh pada waktu ekspirasi. Sekitar 75% CO2 diangkut dari jaringan tubuh oleh plasma darah dalam bentuk ion Ko3, asam bikarbonat dan sisanya sekitar 25% diikat oleh hemoglobin Hb membentuk senyawa HbCO2, karboksihemoglobin. Berikut adalah struktur dari bagian paru-paru. Paling sering ditanyakan adalah bagian alveolus. Bagian ini bentuknya seperti anggur bulat-bulat di mana merupakan tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mungkin kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai paru-paru pada materi sistem pernafasan. Karena selain sebagai organ ekskresi, paru-paru merupakan organ pada sistem pernafasan. Sekian dulu video pembelajaran kali ini, selanjutnya akan dibahas mengenai kelainan pada sistem ekstraksi. Sampai jumpa. Belajar biologi asik. Belajar tidak harus mahal. Enjoy watching, enjoy learning. See you